Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa merasakan hidup sampai sekarang. Dan tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita hadiahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang mengajak kita dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang sampai saat ini, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah singkat tentang indahnya Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semua umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjasa dalam perkembangan agama Islam. Di luar negeri, agama Islam dikenal sebagai agama seorang teroris. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan agama kita adalah agama teroris, sedangkan mereka tidak tahu betapa indahnya agama kita ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk bagi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah, maka petunjuk itu akan disia-siakan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim berbahagialah, karena Allah masih mengetuk pintu hati kita untuk mendapatkan hidayah, sehingga kita dapat merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang muslim dan juga muslimah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam wanita merupakan orang yang paling dijunjung martabat dan harga dirinya. Kita sebagai seorang muslimah dituntut untuk menutup aurat agar menjauhkan syahwat dari lelaki. Maka dari itu, sebagai seorang muslimah, kita harus sadar bahwasannya Islam telah mengatur bagaimana cara kita berpakaian agar kita dijauhkan dari semua kejahatan dan syahwat para akhwat-akhwat yang tidak bertanggung jawab di luaran sana. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kita lihat orang-orang yang beragama Islam namun kelakuannya tidaklah seperti ia seorang Islam. Namun dari itu tidaklah bisa kita salahkan agamanya, karena yang salah bukanlah agamanya melainkan individunya. Kita sebagai seorang Islam harusnya menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan untuk berpakaian, bahkan untuk makan dan minum sudah diatur oleh agama kita. Betapa indahnya agama kita ini. Segala sesuatu telah ditetapkan sehingga kita tidak merasa kebingungan dalam melakukan apapun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua yang telah kita ketahui tentang Islam, bahwasannya setiap larangan Allah merupakan jalan untuk kita menjauhi apapun itu tindakan maksiat, agar kita juga tidak mendapatkan mudarat, dan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah adalah berisikan manfaat. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim maupun muslimah, kita harus mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Mungkin
Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata yang salah. Saya meminta maaf kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.